Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang dosen. Beliau juga berprofesi sebagai asesor. Dan saat ini beliau sedang ada di negeri seberang, dan jauh di sana, yaitu di negara Jerman. Di samping setup yang telah kita sebutkan tadi. Jadi fungsi air ini adalah untuk meredam suhu panas berlebih yang diakibatkan oleh microwave, sehingga dia panasnya tidak terlalu panas ya, seperti itu. Daya listrik sebesar 600 watt selama 7 menit. Jadi setelah 7 menit tadi kita tunggu prosesnya sampai 10 menit. Fungsinya adalah untuk mendinginkan campuran supaya tidak terlalu panas ketika dikeluarkan, dan menunggu sampai semua uap-uap yang berada dalam alat itu dia mengembus ya. Oke, ini sudah 10 menit. Jadi ini nanti akan terbentuk dua lapisan. Nah, yang kita ambil adalah lapisan atas. Jadi ini tahap yang paling krusial ya, jadi harus hati-hati menuangnya. Yang hanya dituang itu adalah lapisan atasnya. Jadi seperti kita lihat. Sambut Kang Robi Zidni. Kita ngikutin, ada kesempatan, dan Kang Obi gigih berjuang gitu untuk mencapainya, dan sekarang bahkan sudah lulus S3 di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi di balik semua keindahan itu ada pengorbanan dan kesusahan yang terjadi yang tidak semua orang lihat sebetulnya. Oke, yang pertama yang menurut saya yang perlu kita buang ya, mindset orang Asia itu adalah merasa inferior daripada orang Barat. Ya, orang-orang Indonesia itu sebetulnya sama cerdasnya, bahkan lebih cerdas daripada orang-orang Barat gitu. Dan di sini banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sini, bekerja dalam. Nah, Kang Obi menarik nih. Kang Obi mah kan udah sampai S3 di usia yang masih muda menurut saya ya. Pendidikan tertinggi sampai dengan doktor. Alhamdulillah, sebut masih muda. Seumuran atau tapi Akang sudah di pendidikan dengan level tertinggi gitu. Nah, gimana sih Kang? Boleh cerita nggak perjuangan Akang sampai akhirnya bisa sampai S3 ini? Oke, kalau diceritakan ini bisa sampai satu buku nih. Satu buku jadi tapi kurang lebih singkatnya gini sih ya. Karena waktu dulu orang tua saya itu menyuruh mensugesti ke saya itu bahwa pentingnya pendidikan tinggi, jadi kerjalah pendidikan setinggi mungkin gitu ya. Jadi ya itu yang terus tertanam di benak saya gitu ya. Jadi lulus SMA, terus kemudian melanjutkan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia bersama TA ini ya, satu kelas kita kan sama-sama ya. Meskipun waktu itu saya ngerasa saya tuh lemah gitu di bidang ilmu kimia gitu. Iya, betul. Karena kalau lihat di kelas mungkin saya masih lihat ya banyak atlet-atlet olimpiade yang satu kelas sama kita kan. Itu kan istilahnya kalau dalam bahasa Sunda bikin jiper gitu ya. Iya. Tapi yang membuat saya struggle itu adalah keyakinan bahwa kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi saya itu sebetulnya bukan karena pinternya saya, tetapi karena saya itu tidak mau menyerah gitu, terus berusaha gitu. Jadi waktu itu ya mengejar ketertinggalan, belajar kimia lagi dari awal, dan bahkan mendekati atlet-atlet olimpiade itu, tolong ajarin saya gitu. Jadi di tahun pertama itu lucunya, saya belajar ke mereka gitu, untuk belajar dasar-dasar ilmu kimia itu. Kalau dasarnya udah dapat, di tahun kedua, ketiga, keempat itu alhamdulillah saya bisa berdiri sendiri gitu ya. Dengan menguasai dasar ilmu kimia. Kemudian setelah lulus S1, kemudian rasa ingin tahu akan ilmu pengetahuan itu muncul lagi gitu ya ketika itu. Dan mulai melek dengan melanjutkan studi itu ketika sudah di Bandung. Karena dulu saya orangnya udik, jadi saya belum pernah keluar daerah dari sejak lahir sampai ke
SMA itu belum pernah keluar Pulau Jawa lah istilahnya. Kurung batokeun sekarang sudah mah. Bahkan akses informasi tentang pendidikan saya sekolah di daerah di Pandeglang itu akses informasi mana universitas yang bagus atau yang ternama itu minim. Jadi waktu itu ya saya masuk UPI itu karena rekomendasi orang tua gitu. Udah aja masuk UPI aja jadi guru aja udah katanya. Ya nurut aja gitu kan. Yeah. Tapi ternyata ketika S1 di UPI kemudian terbuka informasi, oh ini tuh universitas top gitu. Dalam negeri, luar negeri, di situ ada beasiswa juga bisa dapat situ. Dan di situ terbuka. Dari situ ya ingin melanjutkan S2, akhirnya melanjutkan S2 di ITB. Setelah di ITB makin terbuka lagi. Banyak kesempatan untuk keluar negeri. Terus bagaimana berusaha lagi, akhirnya alhamdulillah bisa lanjut S3 di luar negeri juga gitu. Dan itu sebetulnya pernah saya tuliskan itu di persyaratan masuk S2 ITB. Waktu itu suruh menuliskan 5 tahun ke depan itu kamu mau jadi apa gitu. Waktu itu saya tuliskan, jadi saya nanti ketika sudah lulus dari ITB ingin jadi dosen di Untirta, itu saya sebutkan situ meskipun ya itu tuh baru angan-angan aja. Setelah itu saya ingin lanjut di luar negeri dan ternyata ya sampai sekarang gitu. Dan terjadi ya. Tidak orang tua karena akan nurut ya sama orang tua, ngikutin, ada kesempatan, dan Kang Obi gigih berjuang gitu untuk mencapainya, dan sekarang bahkan sudah lulus S3 di sana. Iya, alhamdulillah. Jadi di balik semua keindahan itu ada pengorbanan dan kesusahan yang terjadi yang tidak semua orang lihat sebetulnya. Nah, Kang, kalau tadi Akang bilang tidak semanis yang saya lihat atau mungkin teman-teman orang lain yang lihat, tentu perjuangan ini kan adalah bagian dari masa lalu Akang, sehingga bisa menjalani profesi sekarang sebagai dosen, sebagai asesor gitu ya, sebagai auditor. Nah, profesi ini tentu didukung oleh masa lalu Akang. Kita akan masuk ke segmen berikutnya nih, Kang. Cerita tentang masa lalu, mungkin perjuangan Akang berdarah-darahnya di masa lalu tuh kayak gimana. Di sini saya punya 5 kotak, Kang. Selamat datang di Aerohela Channel. Di sesi kali ini, saya akan bertanya ke Akang tentang masa lalu Akang. Ada 5 kotak di sini, kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari 5 kotak ini, masing-masing dari kotak ini ada pertanyaannya, Kang. Nanti kotak pertanyaan ini kita bacakan, silakan Akang jawab gitu ya. Sebelumnya pilih dulu, Kang, mau kotak nomor berapa? 2 aja, nggak usah semua. Oh gitu. Waduh, deg-degan juga nih. Pilih yang ganjil aja nih, 1 sama 3 lah. 1 sama 3. Wah, ini kalau ada backsound-nya bikin deg-degan sih, Kang. 1 dan 3. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertanyaan nomor 1. Wah, ini mungkin yang belum diceritain di tadi kali ya, Kang. Trigger dari masa lalu menjadi Kang Robi Zidni seperti sekarang yang paling menjadi trigger akan menjalani profesi ini. Oke, mungkin yang paling pertama itu support dan dukungan orang tua ya. Itu mungkin yang paling jadi trigger saya tuh. Jadi support dari orang tua ke pendidikan itu betul-betul sangat kuat gitu ya dalam capai pendidikan segala macam. Dan mungkin waktu dulu tidak terpikirkan oleh saya gitu. Jadi misalkan ya hal yang kecil ya. Waktu SMP itu saya pernah itu sama orang tua dipaksa untuk kursus bahasa Inggris. Oke. Itu kan malu ya itu ya orangnya itu ya. Karena dulu belum banyak orang yang belajar bahasa Inggris kan waktu itu ya. Baru awal-awal gitu ya. Bahasa Inggris itu penting gitu. Tahun berapa saya lupa. Gitu. Saya nggak mau waktu itu. Bilang malu gitu kan. Saya nggak tahunya saya itu diajak ke pasar gitu ya. Plaza gitu. Terus pas pulangnya ada ayah saya itu mampir dengan saya ke tempat kursus loh. Kok mampir ke sini saya bilang. Jadi saya dipaksa didaftarin situ. Saya dipaksa didaftarin dan dibayar langsung ke situ. Ya mau nggak mau kan, kita harus ikut gitu. Dan ternyata setelah ikut dijalani, ya ternyata enjoy gitu maksudnya. Sama bahasa Inggris. Nah, dan ternyata itu tuh bermanfaat sampai sekarang gitu. Artinya ketika saya masuk S1, S2 dan S3 itu terpakai gitu kemampuan itu.
Jadi menurut saya ya faktor pendukung orang tua terbesar untuk pendidikan itu jadi trigger sampai saya bisa di posisi yang saat ini gitu. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua mungkin adalah jiwa jiwa saya yang istilahnya tidak mau kalah dari orang lain itu. Saya merasa kalau saya kurang dari orang lain, saya suka insecure. Dalam hati itu insecure ya. Dia bisa, kok saya nggak bisa gitu. Jadi itu yang jadi motivasi saya gitu. Semakin saya jatuh itu semakin saya berusaha untuk bangkit lagi gitu. Seperti itu sih kurang lebih. dan saya itu istilahnya orangnya itu nothing tulus orang itu. Kalau ada kesempatan ya udah hajar aja. Dan aja dipikir nanti aja itu sih. Dan ditambah tadi bahasa ya Kang ya. Bahasa ini mendukung. Ya, itu. Keren banget. Memang kalau hidup dalam ridho orang tua itu segala jalannya dipermudah ya Kang ya. Ya, alhamdulillah. Benten, Akang ini anak soleh, orang soleh, bisa mencapai semua ini karena ridho orang tua. Amin. Ini kotak pertanyaan nomor 1, berikutnya. Kotak yang nomor 2, udah ini deg-degan lagi. Nomor 3 ya? Nomor 3 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jika waktu bisa diulang, Kang, apa hal yang ingin diperbaiki dari masa lalunya Kang Obi? Yang diperbaiki ya? Apa yang ingin diperbaiki ya? Atau mungkin hal yang belum sesuai keinginan Akang di masa lalu, yang pengen diperbaiki? Kalau sama profesi, saya alhamdulillah ya, ini profesi yang memang saya ingin harapkan. Sebagai dosen dan kemudian jenjang karirnya sangat luas. Dari sini saya masih ada tahapan yang lebih tinggi lagi gitu ya kalau dari segi pekerjaan. Mungkin yang dari segi kehidupan mungkin ya yang menurut saya itu yang agak saya sesali itu yaitu ketika saya posisi sedang di sini dan ibu saya itu meninggal. Jadi waktu itu sebetulnya ceritanya tuh waktu saya bilang ke orang tua bahwa saya itu ada kemungkinan dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi saya mohon izin. Gitu. Kalau ayah itu mengizinkan karena dia biasanya support terus ya itu. Nah kalau ibu itu agak khawatir waktu itu. Udahlah dilanjutin di dalam negeri aja katanya. Takut terjadi sesuatu nanti suatu saat nanti gitu jauh kan katanya kamu di sana. Saya bilang ini kan kesempatan gitu kan. Saya bilang kalau dapat ya kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Akhirnya saya membujuk ibu. Akhirnya ya bolehlah kalau gitu. Izin ibu ya itu. Terus kemudian lanjut ke sini dan ternyata di tahun 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah itu 2020 atau 2019 saya lupa lagi. Ya itu ibu sempat sakit. Kemudian saya nggak tahu itu sakitnya berat gitu ya. Ternyata ya merahasiakan itu ibu. Jadi dia berat nggak mau periksa, itu akhirnya kolaps dan sebagainya. Akhirnya meninggal dan waktu itu ketika sesaat sebelum itu ibu tuh ingin telepon saya. Telepon saya, namun waktu itu saya posisinya sedang di ruang kelas, ada teman yang lagi sidang, jadi nggak bisa angkat telepon ya. Tapi ini kok ada panggilan berkali-kali ini saya khawatir nih kan. Akhirnya saya izin keluar, saya panggil ya ternyata sudah lewat. Artinya sampai detik terakhir itu ibu saya pengen berbicara dengan saya tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Sampai akhir ayatnya pun saya tidak sempat untuk menghantarkan ke peristirahatan terakhir karena kan jarak dari sini ke sana lama ya untuk pesawat dan segala macam. Akhirnya saya pulang baru sampai di hari ketiga. Ya, itu mungkin yang masa lalu yang ingin saya ulang kembali. Saya sebetulnya ingin lebih berbakti lagi kepada orang tua saya, kepada ibu saya gitu ya. Dari segi kehidupan, kalau dari segi karir saya kira saya sudah sangat bersyukur lah dengan keadaan yang sekarang gitu. Alhamdulillah, artinya Akang mensyukuri profesi Akang hari ini, kehidupan hari ini, walaupun tadi ada masa di mana Akang merasa tidak berbakti kepada orang tua karena jarak sedang jauh di sana ya Kang ya. Tapi insya Allah saya yakin ibunya Kang Obi ini sudah tenang, husnul khotimah karena punya anak yang insya Allah soleh dan sekolah sampai tertinggi ini
adalah ridhonya orang tua, pasti ini juga orang tua di sana tenang melihat Kang Obi sukses seperti sekarang ini. Ya, amin. Kalau tadi kita udah cerita tentang masa lalu nih Kang. Walaupun kita nggak tahu masa depan akan seperti apa di kehidupan nanti gitu ya. Tapi kan kalau boleh nih kita lihat ke masa depan, kita menerawang. Nggak pakai ini sih Kang, di lab ya. Nggak perlu di lab ngelihat masa depan gitu. Tapi seandainya Akang akan melihat video ini beberapa tahun yang akan datang, apa yang akan disampaikan kepada Akang sebagai Robi Zidni? Apa yang mau Akang sampaikan? Berupa pertanyaan gitu. Apakah angan-angan dan cita-cita yang kamu impikan misalkan atau yang ingin kamu capai di hari ini, apakah sudah kamu raih nanti di masa yang akan datang? Saya tanyakan dari saya. Yang pertama itu adalah mungkin apakah saya sudah dari segi pengetahuan agama sudah lebih baik daripada diri saya yang sekarang, gitu ya. Karena saya ingin lebih mendalami belajar agama lagi ya, khususnya yang berhubungan dengan hubungan dengan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Karena saya merasa sangat kurang banyak. Jadi ketika di Bremen ini justru saya banyak belajar agama karena di sini ada perkumpulan pengajian Bremen ya, orang-orang Indonesia Bremen yang suka ada pengajian segala macam. Ketika mendengar ceramah dan sebagainya, ternyata saya masih lebih kurang. Jadi saya mungkin ingin bicara ke diri saya yang akan datang, apakah pengetahuan agamamu sudah lebih baik dari yang sekarang ini, seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin karir ya, untuk diri saya yang akan datang, apakah kamu sudah menjadi profesor? Karena saya ingin kedepannya ingin jadi seorang profesor gitu ya. Kalau sudah jadi beberapa tahun ke depan ya, saya acungi jempol buat kamu. Itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebih. Yeay, saya aminkan Kang, mudah-mudahan secara agama, secara keluarga, secara karir ini sesuai dengan apa yang Akang sampaikan tadi. Semoga ini tuh jadi doa untuk masa depan Akang ataupun jadi motivasi ketika Akang nonton video ini lagi. Gitu. Amin, mudah-mudahan nanti saya bisa muter video ini lagi nih. Ya, selama YouTube masih ada Kang, insya Allah ini akan tersimpan di sana. Justru kenapa namanya Aku Hari Ini Kang, podcastnya? Oh ya betul, iya. Ternyata itu ada maksudnya belakang. Iya, ada maksudnya. Karena dengan kita melihat masa lalu, kemudian kita menjalani kehidupan hari ini, kita melihat ke masa depan, sebenarnya kita hanya hidup di hari ini. Masa lalu mengantarkan kita menjalani hari ini. Masa depan adalah sesuatu yang kita putuskan di hari ini. So, terima kasih Kang Obi sudah hadir di Aku Hari Ini. Udah banyak banget cerita yang inspiratif yang saya dengar, mungkin jadi motivasi untuk saya dan untuk orang-orang yang menonton video ini. Mungkin terakhir Kang, tips dari Akang sebagai orang yang mendapatkan beasiswa gitu ya, atau untuk orang-orang yang menonton video ini, apa tips yang ingin Akang sampaikan ke orang-orang yang nonton video ini? Oke. Yang pertama mungkin jangan insecure ketika kamu jadi orang yang biasa aja. Ya nggak terlalu pintar gitu, biasa aja gitu. Karena ternyata kamu bisa menjadi orang yang luar biasa ketika kamu gigih, mau belajar, kemudian mau berusaha, dan mau bangkit ketika kamu jatuh. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Karena sebetulnya saya juga orang biasa aja gitu. Nggak pintar-pintar amat gitu. Mungkin itu aja sih. Simpel tapi dalam ya Kang ya. Sebenarnya kalau Kang Obi bilang gitu ya, kita ini orang biasa, tapi sebenarnya biasa juga pede aja gitu ya, karena kita punya keunikan masing-masing. Iya betul. Pede aja dengan apa yang kita miliki saat ini gitu ya Kang. Betul, cocok. Sip. Siap Pak dosen. Nah, Kang Obi mungkin karena kita walaupun jauh ya Kang, tapi Akang sudah berkenan berbagi cerita, meluangkan waktu untuk datang di podcast Aku Hari Ini. Semoga ini jadi ajang silaturahmi untuk kita, untuk teman-teman yang menonton juga dapat insight ataupun dapat inspirasi dari ceritanya Kang Obi.
Mungkin sedikit ucapan terima kasih. Nanti saya kirimnya nggak usah ke Jerman kali ya, Kang ya. Kirim apa nih Teh ini? Aduh. Saya punya hadiah, Kang. Sedikit hadiah itu di kamera aku hari ini. Terima kasih Kang Opi. Kalau ketemu langsung mah dikasihin. Kalau ini mah di kamera ya, Kang. Ini kalau bisa diambil dari sini nih. Ya, ambil Kang. Tuh. Oke, Kang Obi, ini adalah hadiah sederhana buat Akang, kenang-kenangan dari aku hari ini. Banyak. Itu sangat menginspirasi sekali itu jargonnya hari ini. Terima kasih. Saya juga belajar banyak dari Teh Aen ya, yang luar biasa nih, sebagai seorang trainer. Kita sama-sama belajar, Kang. Mungkin di pertanyaan terakhir, Kang. Closing statement Akang di aku hari ininya Kang Obi itu gimana? Oke. Kalau saya lihat aku hari ini tuh banyak belajar belajar gitu ya, bukan hanya dari diri saya sendiri, tapi juga dari program atau channel TAI hari ini ya. Ternyata ya tadi itu yang unik itu adalah menyampaikan pesan ke diri saya di masa yang akan datang. Itu menurut saya sangat unik sekali gitu ya. Bagaimana TAI bisa membuat konsep ini dan nanti bisa menjadi long memory term untuk masa depan kita, dan ketika memutar video ini lagi kita bisa throwback to the past gitu, bagaimana pencapaian kita hari ini dan yang akan datang. Itu sangat keren sekali. Terima kasih. Keren juga Kang Obi, sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan lancar untuk semoga sukses juga. Amin. Sukses administrasi untuk kepulangan ke Indonesia beserta gelar yang baru dan kembali ke Indonesia untuk mengabdi lagi di kampus tercinta dengan peran Akang yang lain sebagai asesor, sebagai auditor, dan salam untuk Teh Ayu dan jagoannya. Atur nuhun Akang, mudah-mudahan pulang ke Indonesia nggak ada hambatan dan kita bisa silaturahmi di konten yang lain. Sampai ketemu lagi, saya Aero Haila. Saya Robi Zedi. Nantikan kami di kolaborasi konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan saya hari ini bersama Kang Obi. Banyak sekali insight yang didapatkan, bagaimana perjuangannya beliau untuk sampai akhirnya bisa mencapai gelar S3, kuliah di Jerman, dan sekarang beliau sudah lulus, saat lagi akan kembali ke Indonesia dan mengabdi sebagai dosen di kampus Untirta. Untuk Anda yang menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel saya, Aero Haila. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.